Dakta, semangat pagi. Kita akan masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Di beberapa daerah ternyata ada yang tak terima dengan hasil uh, rekapitulasi tersebut. Entah itu karena ada kecurangan atau dan hal lainnya, bahkan sampai digugat ke MK. Tentu akan menambah proses panjang untuk nanti kita memiliki gubernur, bupati ataupun wali kota rekan Dakta. Nanti dapat bergabung bersama kami di ulasan media. Sudah tersambung dengan Pak Lahyanto tadi. Pak Lahyanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Baik, ditunggu sebentar ya Pak. Baik. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Alhamdulillah, kabar baik juga Pak Lahyanto ya? Alhamdulillah baik sekali, sehat walafiat. Walaupun agak capek nih, agak jet lag juga karena dari Papua ke Jakarta ini kan sama aja kita dari sini ke Tokyo. Iya, jadi teman-teman bilang, wah waktu liputan dari ke Aceh, PON kemarin Pak, kita sama aja keluar negeri. Ya memang, kalau saya cukup kalau sampai ke Jayapura itu bisa sampai 6 jam ya. Kalau Sorong itu 4 jam lah sampai. Jadi ya lumayan gitu. Jadi tapi ya kita lihatlah bagaimana teman-teman warga negara Republik Indonesia itu berpesta pilkada dan pada akhirnya mereka sudah melihat hasilnya, tapi sayang banyak sekali yang menggugat ya. Iya. Jadi ratusan ini yang menggugat ya, karena dia paling tidak sampai kemarin ya itu MK udah menerima 115 gugatan sengketa pilkada. Iya. Ya, dia perselisihan dalam pemilihan kepala daerah ini gitu. Nah, Iya. itu kita lihat ini makin lama makin banyak juga gitu. Dan kalau kita melihat sampai gugatan itu ada 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati, 29 calon wali kota dan wakil wali kota. Gitu. Tapi kalau dari gubernur dan wakil gubernur belum ada. Ya, teman ada yang mau menggugat. Ada yang mau menggugat tapi belum. Katanya kita tunggu 1-2 hari ini. Nah, berarti hari ini dan besok yang gubernur itu yaitu gubernur yang Jakarta. Kalau kita ketahui yang terakhir kemarin itu dari calon bupati dan wakil bupati Murung Raya, Nur Yakin dan Doni. Kemudian ini selebritas juga Vicky Prastio dan Muhammad Sawendi juga melakukan gugatan gitu. Nah, kalau yang Jakarta baru mengancam-ngancam saja ya, koordinator liputan pemenangan Ridho itu Ridwan Kamil dan Suswono ya. Itu dia mau daftarkan hasil Pilgub ini ke MK. Bilang dalam waktu dekat, kemarin ngomong gitu. Jadi 1-2 hari ini atau besok berarti. Itu jadi kita akan lihat bagaimana perjuangan mereka, karena memang mereka melihat ya secara konstitusional itu paling pas ya melalui Mahkamah Konstitusi. Gitu, karena itu yang sudah digariskan. Dan di dalam pemikiran mereka bahwa ranah Mahkamah Konstitusi adalah yang paling tepat untuk itu. Gitu. Nah, karena kita lihat memang MK yang menjadi berwenang untuk menangani sengketa ini. Karena prosesnya konstitusional, tata caranya sudah diatur, syarat-syaratnya sudah diatur. Kemudian bagaimana mulai penghitungannya sampai segala permohonannya, kemudian sampai hal-hal lain yang terkait dengan gugatan nanti, ya itu jelas keputusan MK itu bersifat final dan mengikat gitu. Jadi jelas sudah diatur sedemikian rupa, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu semuanya sudah disiapkan perangkat hukumnya.
Jadi kalau misalnya provinsi itu dengan jumlah penduduk 2 juta, yaitu kalau terdapat perbedaan paling banyak 2%, nah itu berarti boleh digugat. Itu sesuai tahap akhir yang dilakukan oleh KPU provinsi. Nah kalau sampai 2 juta sampai 6 juta, itu 1,5% selisihnya. Itu. Nah kalau 6 juta sampai 12 juta, itu 1%. Kalau di atas 12 juta, 0,5%. Nah, jadi sudah diatur sedemikian rupa. Begitupun kabupaten kota, ya kalau dia 250 juta, 2%. Gitu. Jadi sudah diatur lah sama MK gitu, dan tata caranya juga sudah disiapkan, ya. Jadi kalau boleh kita kutip dalam pasal 8 peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2004, itu pengajuan permohonan itu sekurang-kurangnya terdiri ada permohonan, ada surat kuasa khusus, dan ada alat bukti gitu. Kemudian permohonan itu bisa dilakukan secara offline itu langsung gitu maupun online gitu. Dan diajukan itu, kemudian namanya jelas, uraiannya jelas gitu. Dan nanti kewenangan Mahkamah Konstitusi juga akan membuat penjelasan mengenai apa-apa yang diperiksa, apa-apa yang diadili, dan apa yang diputuskan gitu. Jadi tenggang waktunya juga sudah diatur. Jadi udah siaplah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang gugatan ini gitu. Iya. Baik. 115. Baik. Tentu kalau yang kalah mungkin wajar ya Pak ya mengatakan bahwa ada kecurangan dan sebagainya, tinggal pembuktiannya aja ya Pak ya. Iya, ya mereka memang jelas seperti yang diatur tadi, dia harus mengajukan permohonan, kemudian ada bukti-bukti ya lengkap gitu. Kemudian nanti disampaikan di sana. Setelah disampaikan akan dicek oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu melihat Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan, ya sesuai gugatan, dia Mahkamah Konstitusi akan memproses. Prosesnya cukup lama, sekitar 45 hari itu ya. Jadi sabar, nanti semua pihak harus menghormati keputusan dari MK tersebut, karena ya putusan itu bersifat final dan mengikat gitu. Gitu. Baik. Nah, tentunya ketika nanti sudah di MK, kita juga harus mengawal Pak ya hakim-hakim tersebut ya Pak. Nah iya itu yang menjadi kekhawatiran dan keraguan-raguan ya. Karena banyak sekali mereka yang mengkhawatirkan, meragukan karena independensi MK gitu. Tapi kan MK setelah keputusan 90 yang diragukan, terus kemarin dia sudah melakukan keputusan-keputusan yang cukup independen. Nah itu sekarang udah makin percaya, termasuk ketika menentukan pilkada, ya kan, pilkada 8% bisa ikut, mereka yang menguasai kursi 8% di suatu DPRD ya. Nah itu bisa ikut sebagai peserta pilkada. Nah sekarang sudah dilakukan. Jadi ya kita harapkan MK juga bersikap adil ya, bisa menyampaikan keputusan yang baik sehingga mereka yang melakukan gugatan itu puas dengan apa yang diputuskan MK. Nah persoalannya kan memang ada yang seperti Jakarta contohnya, dia mestinya itu selisihnya itu di atas 2%. Itu baru bisa menggugat ya di bawah 2% gitu. Tapi ini kan dia cuma kalahnya sampai 10% gitu. Jadi 50,07 Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil itu 39. Jadi memang agak jauh, tapi mereka yakin bahwa mereka akan menggugat, dan kita lihat hari ini, kalau hari ini mereka ajukan ya berarti itu terjadi gitu. Baik, Pak, tapi kan kalau selisihnya agak jauh, kemungkinannya bagaimana nih Pak? Mungkin kalau 0,00 sekian persen masih bisa lah gitu ya Pak? Ya itu upaya yang mereka lakukan, kita lihat saja. Nanti kan KPU kan akan memberikan, KPU sudah mengumumkan, kemudian sudah jelas hasilnya. Sekarang mereka merasa ada kecurangan di ketika ada pemilihan ya di TPS gitu. Jadi ada satu lagi persoalannya adalah gugatan mereka karena minimnya partisipasi. Partisipasi dari publik untuk mengikuti. Karena kan memang sekarang tinggi sekali golputnya gitu. Jadi ya
itu sebenarnya yang akan mereka gugat dan mereka menilai KPU tidak profesional soal itu. Kemudian Bawaslu juga dianggap tidak profesional dalam melakukan pengawasan. Kita lihat nanti akan disidang oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, ini kan tadi dikatakan salah satunya partisipasi masyarakat. Mungkin KPU dan Bawaslu sudah bekerja maksimal, tapi itu kan kembali lagi kepada masyarakat, Pak. Iya, itu yang akan kita lihat nanti hasil gugatannya. Nah, biasa itu dalam menggugat, ada ketentuan-ketentuan, dan mereka mengajukan argumentasi-argumentasi, bukti-bukti, fakta-fakta. Nah, kemudian begitu di sidang nanti di pengadilan di Mahkamah Konstitusi akan terlihat gitu apakah memang KPU tidak profesional, bahwa Bawaslu tidak optimal. Nah, kalau seandainya itu nanti dikabulkan, begitu dikabulkan, ya pilkada akan diulang putaran kedua gitu. Nah, kalau seandainya dianggap tidak valid, mengada-ngada, ya tetap diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya gugatan itu tidak diterima, dan kalau tidak diterima berarti langsung Pramono Anung dan Rano Karno tampil sebagai gubernur daerah daerah khusus Jakarta DKJ ya, karena udah diputuskan oleh Pak Prabowo, udah tanda tangan di Perpresnya, ada perubahan dari DKI ke DKJ ya, baru saja di tanda tangan ke Presnya kemarin. Kemudian semua ada perubahan ya, jadi nanti gubernurnya adalah gubernur daerah khusus Jakarta, DPRD-nya daerah khusus Jakarta, DPRD-nya, kemudian DPD-nya daerah pemilihan daerah khusus Jakarta gitu. Jadi udah pasti berubah begitu karena sudah diputuskan dalam kepresnya. Tapi kembali ke dalam pemilih sengketa ini, ya kita tunggu hasilnya, sabar dan dengan tangan dingin, jangan marah-marah terus gitu. Jadi memacu keriuhan juga di masyarakat. Ya sementara dari pihak yang digugat, ya dia juga minta supaya jangan sampai ini jangan mengada-ngada gitu, karena dia juga pernah kalah. Kita ketahui bahwa pasangan PDIP waktu 2017 juga kalah dengan pasangan PKS, yaitu Anies Baswedan melawan Basuki Cahayapurnama kan gitu. Nah, sementara pasangan lain udah lewat duluan karena sebelum mereka keduanya kemudian masuk putaran kedua gitu. Nah, kita memang satu putaran ada sengketa. Kita lihat nanti kalau seandainya minta terjadi dua putaran, ya publik juga akan menilai ya. Ya. Paling tidak kita udah melihat dari media-media yang menyatakan fakta-fakta yang sesungguhnya, sejak dari quick count ya, hitungan cepat, kemudian real count dari KPU, kemudian sekarang KPU sudah mengumumkan, tapi dia tidak mengumumkan sebagai pemenangnya karena dia masih menunggu gitu kan, masih ada kesempatan 2-3 sampai 3 hari untuk kalau masih ada yang gugat ya. Ini kan baru rencana menggugat. Nah, tapi yang jelas menggugat kan di daerah-daerah itu ada yang 115 ya, hampir seluruh Indonesia ini, seperempatnya berarti ya, seperempatnya yang melakukan gugatan. Jadi cukup banyak itu, di atas 20%, di atas 25%. Baik. Ini ada komentar juga dari Bro Ari di Pak Arianto Hendrata. Orang Bekasi nih, setiap paslon mesti dewasa, siap menang dan siap kalah ini Pak. Bagus, itu memang yang kita harapkan ya. Dan kalau mereka juga tetap mau mengajukan juga itu tetap konstitusional. Ya. Kita juga bisa memberikan hak kepada mereka untuk melakukan itu. Karena itu bagian dari yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi ya, secara hukum konstitusional. Dan di Bekasi bagaimana? Di Bekasi ada saling gugat nggak? Belum ada. Iya, belum ada. Saya lihat tidak ada daftaran di Mahkamah Konstitusi. Ya, yang banyak di daerah-daerah gitu. Tapi ada juga yang dia merasa ya hampir semua partai melakukan gugatan yang kalah. Gitu. Yeah. Kecuali yang gubernur belum ada, saya lihat gitu di laporannya, masih dari bupati dan wakil bupati sama wali kota dan wakil wali kota. Baik. Itu kan kalau itu kan merupakan hak mereka, kalau merasa dicurangi ya silakan, kalau enggak ya nggak usah ya gitu ya Pak ya.
Iya, karena semuanya kan harus faktual, jangan mengada-ada, Benar. kemudian menganggap hal itu yang nggak sesuai dengan konstitusi, gitu. Kemudian soal yang di apa namanya, yang soal yang digugat juga harus jelas, ya bukan hanya sekedar partisipasi. Ya, jadi eh, mereka juga banyak kan sekarang sudah melakukan apa namanya konsultasi, bagaimana Ya. kira-kira gitu, belum belum fix benar gitu. Jadi memang yang menang harus jangan jumawa, yang kalah juga jangan jangan merasa wah saya nih dicurangi gitu. Biasanya kan di Indonesia kalah curang, terus wasitnya yang salah gitu kan. Nah padahal iya, dan jangan kan dalam pilkada, padahal dalam pertandingan sepak bola aja kalau kalah bilang wasitnya yang nggak fair gitu. Hmm. Jadi apa namanya, rencana-rencana itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja karena itu memang bagian dari hak konstitusi. Hmm. Cuman kan publik juga juga melihat, ya, eh, kalau memang kondisinya sudah ditentukan sesuai dengan aturan, ya misalnya dengan penduduk 6 sampai 12 juta itu minimum itu 2%, itu masih bisa digugat. Tapi kalau kalau ini bedanya 10%, ya nanti kita akan lihat Mahkamah Konstitusi. Ya. Apakah dia mengabulkan karena ada 2 poin yang penting, yaitu mengenai pelaksanaan dan partisipasi pemilih. Nah, itu akan kita lihat independensi dari Mahkamah Konstitusi. Hmm. Ya, yang seperti kita ketahui Mahkamah Konstitusi pernah diintervensi sehingga melahirkan keputusan MK nomor 90, seseorang yang tidak belum berusia 40 tahun bisa menjadi wakil presiden, dan sekarang sudah jadi gitu. Nah, Hmm. kemudian ada perubahan, kinerja dari MK mulai membagus. Nah, sekarang kita lihat gitu apakah benar itu dia bisa konsisten sesuai dengan amanah yang diemban kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Iya. Baik, Pak, ini kan apa namanya dari petugas TPS-nya inisiatifnya mungkin karena lihat warga yang datang sedikit akhirnya dicoblos semua, kemudian ditandatanganin itu absensi begitu, Pak. Ini kan sesuatu yang memang tidak bagus juga, Pak. Iya, nanti itu akan bagian dari bukti-bukti mungkin ya yang akan disiapkan oleh yang menggugat Hmm. gitu. Jadi kan bukti-bukti kan banyak, termasuk salah satunya mungkin itu. Nah, makanya nanti kalau dia itu signifikan gitu, sangat berpengaruh dan sangat besar, ya mungkin itu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau saya tidak Ya. signifikan, ya mungkin itu bisa mungkin itu tidak memperkuat, ya, tidak diabaikan sih, tapi tidak memperkuat mengenai materi gugatan itu. Hmm. Baik, baik, baik. Kita tunggu saja nanti keputusan dari MK dan gugatan-gugatan dari mereka ya, Pak ya. Hasilnya ya seperti Ya, apa. ya, yang jelas masyarakat tenang, jangan terprovokasi, ya. Kemudian kita terus ikuti perkembangannya dan kita tunggu sampai benar-benar final. Dan setelah itu kita tunggu para gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu bekerja. Gitu. Ini sekarang saya udah banyak undangan untuk syukuran ini, syukuran Oh, kemenangan gubernur itu, iya. Kita udah menang, kita bilang walaupun belum diumumkan, tapi karena nggak ada yang gugat, aman gitu. ya. Misalnya ada beberapa di daerah gitu kan, walaupun mereka di daerah banyak yang tinggal di Jakarta gitu. Jadi ya, mereka mereka udah siap-siap dan bahagia sekali gitu. Nah, kalau kalau yang apa pesta-pesta rakyat udah mulai digelar kan sejak malam Minggu, malam Iya, Senin, benar. tadi malam itu udah banyak digelar karena mereka merasa yakin jagoannya menang gitu. Ya itulah yang penting, pesta demokrasi dengan bahagia, dengan gembira, tanpa ada ketegangan-tegangan. Ya kalau saya yang sudah kalah, tidak perlu di apa namanya di dihina dinas demikian rupa, dikatakan demikian rupa, ya sudahlah, itu perjuangan mereka Iya. ya sudah optimal. Walaupun banyak catatan-catatan, ya, kita lihat kalau Jakarta itu banyak sekali intervensi dari pemerintah dan penguasa gitu. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Lahyanto. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan redaktor demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.